Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan, apa kabar semuanya? Kabar sehat tentunya ya. Senang rasanya saya bisa menjumpai rekan-rekan semua walaupun hanya lewat kanal YouTube, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya untuk teman-teman semua. Terima kasih ya yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, bahkan sudah share. Pada video kali ini saya ingin sedikit bercerita sebetulnya teman-teman ya. Kanal frekuensi itu memang ada alokasinya teman-teman. Jadi dalam hal ini penggunaan radio komunikasi itu dibatasi oleh penggunaan radio komunikasi dari pihak lain. Saya contohkan saja, radio 2 meteran ini yang diperbolehkan untuk digunakan secara umum di frekuensi 140 ya sampai 149 sampai 150 itu bisa digunakan untuk kepentingan umum, baik itu untuk amatir ataupun untuk rapi. Ada di situ ya, di sekitar 140 sampai 150. Sebetulnya 140 sampai 141 itu adalah tidak ada alokasi frekuensi, itu dinamakan dengan frekuensi sela ya, jeda antara airband dengan frekuensi komunikasi. Sedangkan di 142 sampai 143 600 itu alokasi untuk rapi, dan 144 sampai 149 katakanlah itu untuk amatir. Nah, untuk 150 ke atas itu alokasinya untuk maritim teman-teman ya. Sedangkan untuk kepala 1600 itu untuk kepolisian rata-rata, dan 17 itu untuk jawatan kereta api kalau di saya. Sedangkan di bawah 140 itu untuk airband teman-teman. Jadi maksudnya dikala teman-teman menggunakan frekuensi jangan sembarangan ya. Kalau kita sembarangan kita akan mengganggu frekuensi orang lain, dan itu berbahaya. Dimana seandainya teman-teman bermain di frekuensi penerbangan, mengganggu lalu lintas udara, itu kan berbahaya. Terlebih teman-teman yang rumahnya dekat dengan bandara. Saya menggunakan radio IC 2000. Ini kebetulan radionya bisa airband ya. Jadi akan saya terangkan seperti apa komunikasi mereka ya. Saya akan nyalakan radionya. Ini radio IC 2000 yang saya punya ini airband ya, mulai dari 169 sampai 170 ya, sampai berapa ini, bentar ya, ini sampai 174 ya, sampai 74. Jadi saya bisa mendengarkan lalu lintas udara, juga bisa mendengarkan obrolan para polisi, dan juga bisa mendengarkan obrolan para masinis ya. Garis merahnya teman-teman tidak boleh sembarangan menggunakan frekuensi. Saya akan kasih contoh saja seperti apa frekuensi airband itu teman-teman ya. Nah, ini adalah frekuensi airband teman-teman ya. Frekuensi airband di radio IC 2000 dia mulai dari 116 1118 ya. Nah, ini seperti kosong ya. Padahal ini ada yang mempergunakan. Karena untuk komunikasi lalu lintas udara itu tidak seperti kita ngobrol ya, sangat sering bergonta-ganti titik, tapi untuk udara mereka berbicara sesekali saja ya. Jadi teman-teman jangan sekali-kali menggunakan frekuensi di sini. Tetapi para produser radio komunikasi pun sudah mengkloknya sebetulnya. Contoh saya lihatin. Saya akan pijit-pijit ya di frekuensi ini, apa yang terjadi? Maka akan berubah menjadi off ya. Nah, off. Jadi selama kita berada di frekuensi airband, kita hanya bisa mendengarkan saja. Berbeda dengan di frekuensi alokasi untuk maritim, untuk kepolisian, dan untuk jawatan kereta api, kita bisa ngejam di situ, dan itu tidak boleh, sebuah pelanggaran teman-teman ya. Ya sudah, kita menggunakan alokasi berdasarkan IAR kita di ikrab ataupun di IAR. Di situ saya di sini hanya untuk memberi memperlihatkan lah seperti apa komunikasi di udara itu. Ini di off ya.
Nah, di daerah saya ini kebetulan agak jauh dari bandara. Jadi hanya ada 2 frekuensi yang sering mereka gunakan, teman-teman, ya. Nah, di sini sama di 2121 dan di 125. Oke, akan saya standby-kan saja ya, biar teman-teman paham seperti apa komunikasi mereka. Ini memang komunikasinya agak jarang-jarang ya. Jadi mudah-mudahan bisa kerekam sama saya, teman-teman. Biar nanti teman-teman punya gambarannya seperti apa komunikasi udara. Ini ada yang masuk ya. Ada yang masuk, teman-teman. Dari logatnya ini kayaknya orang luar deh. Bentar. Ini jauh ya. Sinyal ke saya hanya 5 dan 3. Kayaknya dia komunikasi bukan sama bandara yang ada di sini nih. Dia dari pesawat sepertinya. Sebentar, kita tunggu aja lagi ya. Kecil, teman-teman ya. Mungkin pesawatnya jauh ini. Nah, itu contoh salah satu komunikasi penerbangan, teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan mendengarkan seperti apa komunikasi para jawatan kereta api ya. Sama, ini frekuensi yang tidak boleh teman-teman pergunakan ya. Nah, ini dia kereta api, teman-teman. Ini sama juga agak bentar nih. Kalau kereta api dia lebih sering daripada pesawat, teman-teman ya. Sebentar. Jadi kalau mau masuk mereka ada tandanya bunyi seperti itu dan mereka komunikasinya seperlunya. Tapi dibandingkan dengan pesawat, kereta api lebih sering komunikasi. Oke, sebentar ya. Masuk 24 lengkap semuanya 21 berapa? Langsung PLB 6C langsung 26 lengkap sembayan 21. Kopi ya bu. Diawalkan ditempatkan ya. Naon? Sok atuh pamitan heula atuh ari lewat teh. Oke. Seperti itu ya komunikasi kereta, koordinasi keretanya. Jadi pesan saya, teman-teman kalau menggunakan frekuensi harus berdasarkan di kanal yang telah ditentukan, teman-teman ya. Biar kita merasa nyaman dan kita pun tidak mengganggu instansi lain, terlebih kereta api atau bahkan terlebih dari pesawat udara. Walaupun mereka pasti ada proteknya ya, teman-teman, tapi kita menghindarilah.
Jangan sampai kita menggunakan frekuensi tidak sesuai dengan peruntukannya. Takutnya terjadi kecelakaan kereta api gara-gara frekuensinya kita ketutup sama kita, ataupun pesawat tidak bisa mendarat karena frekuensinya terganggu oleh frekuensi radio komunikasi kita. Ya, bijak-bijaklah menggunakan frekuensi alokasi per-QSO lah di tempat sesuai dengan izin yang kita punya. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share. Saya yang tidak tahu data berapa dulu. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.